Penegakan hukum atas kasus korupsi di zaman Nabi. Esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Demikian definisi yang diberikan Syekh Hussein Alatas dalam bukunya Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi. Dengan tegas, ajaran Islam melarang perbuatan tersebut. Ada banyak firman Allah yang menegaskan terlarangnya korupsi, misalnya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." Dalam khazanah Islam, istilah lain untuk korupsi adalah risyuah. Bahasa Indonesia menyerapnya menjadi kata rasuah. Itu maknanya disepadankan dengan, antara lain, tindakan suap-menyuap dengan niat mencuri hak orang lain, individual maupun kolektif. Allah melaknat orang yang memberi suap, menerima suap, sekaligus perantara suap. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat orang yang memberi suap, menerima suap, sekaligus perantara suap yang menjadi penghubung antara keduanya. Penegakan hukum atas para koruptor sudah tampak jelas bahkan sejak zaman Nabi. Dikisahkan, tatkala beliau masih hidup, pernah ada kasus. Itu bermula ketika Rasulullah mengangkat seorang laki-laki untuk menjadi amil zakat bagi kabilah Bani Sulaim. Namanya pria itu adalah Abdullah bin Al-Latbi. Setelah melaksanakan tugasnya, maka pria itu menghadap Nabi. Dia berkata, "Ini harta zakat untukmu wahai Rasulullah, untuk Baitul Mal, dan yang ini adalah hadiah untukku." Rasulullah pun menanggapinya, "Jika engkau benar dalam menunaikan tugas, maka apakah engkau mau duduk di rumah ayah atau ibumu? Maka hadiah itu datang kepadamu." Usai kejadian ini, beliau berpidato di hadapan orang-orang. "Demi Allah," seru beliau, "begitu seorang mengambil sesuatu dari hadiah itu tanpa hak, maka nanti pada hari kiamat, ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah yang diambilnya itu. Lalu, saya akan mengenalinya. Dia memikul di atas pundak, bagaikan unta melekit, atau sapi melenguh, atau kambing mengembet." Hadis cukup panjang yang disahihkan Imam Bukhari itu jelas mewanti-wanti kaum muslimin agar berhati-hati dalam menjalankan amanat publik, apalagi yang berkaitan dengan ibadah syariat. Barang siapa yang telah aku angkat sebagai pekerja dalam satu jabatan, kemudian aku beri gaji, maka sesuatu yang diterima di luar gajinya adalah gulul korupsi. Demikian hadis lainnya dari Nabi, sebagaimana diriwayatkan Abu Daud. Betapa tegasnya Rasulullah SAW dalam persoalan harta halal dan haram. Hadis lainnya yang diriwayatkan Imam Bukhari mencerminkan hal itu. Dikisahkan bahwa suatu hari setelah penaklukan Khaibar, Abu Hurairah keluar bersama Nabi. Keduanya tidak mendapatkan rampasan perang emas dan perak, melainkan benda tak bergerak, pakaian, sejumlah barang, dan seorang budak bernama Mit'am yang dihadiahkan kepada Rasulullah oleh Rafi'ah bin Zaid asal Bani Ad-Dubaid. Nabi Muhammad dan Abu Hurairah kemudian melanjutkan perjalanan ke Wadi Al-Qura. Sesampainya di sana, Mit'am yang mengikuti mereka kemudian menurunkan barang-barang. Tiba-tiba, sebuah panah yang entah dari mana asalnya mengenai tubuh Mit'am sehingga budak itu meninggal dunia. Maka orang-orang yang melihat Mit'am mengatakan, "Semoga dia masuk surga." Rasulullah bersabda, "Tidak. Demi Tuhan yang diriku di tangannya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya." Begitu orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu, ada seorang laki-laki menghampiri Nabi dengan membawa beberapa utas tali. Al-Mustafa lalu bersabda, "Seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka. 2 utas tali sepatu akan menjadi api neraka seandainya tidak dikembalikan kepada yang berhak." Hadiah, mantel, atau tali sepatu barangkali dapat digolongkan sebagai hadiah kecil. Nilainya dapat dipastikan tidak sampai puluhan dirham atau jutaan rupiah. Bagaimanapun, Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan besar kecilnya harta haram. Siapapun yang dengan sengaja masih menyimpannya akan
diancam dengan siksaan keras. Contoh lainnya tentang betapa berat dosa korupsi, Rasulullah juga mengenakan sanksi moral, yakni enggan mensyalatkan jasad pelakunya. Beliau hanya menyuruh sahabat-sahabatnya agar melakukan hal tersebut. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share juga ya, agar teman-teman kita tahu berita yang bermanfaat dari kanal Kabar Semesta.